Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bimawasimil khairat fa'azzala fiha al-ujura warrahmati wal barakat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بارئ النسمات ورب البريات. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وإمام أهل الكمالات. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما تعاقبت الأيام والدهور والأوقات. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات rahimakumullah. Para hadirin hadirat serta para pendengar yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pelajaran kita masih berada pada Adabul Jumu'ah, yang mana kali ini kita membahas akan apa yang disebutkan oleh al-muallif, yaitu tentang hal-hal yang dimakruhkan di saat kita melakukan prosesi Jumatan. Ya. Antara lain berkata al-muallif radhiyallahu an, wa yukrahu at-takhatti, dan dimakruhkan at-takhatti, itu masdar dari takhatta ya takhatta, melangkahi. Ya. Dalam hal ini walaupun yang namanya melangkahi akan shaf yang di depan, ya, di mana tidak harus dalam melaksanakan sholatul al-jumu'ah saja, tapi dalam hal ini di tempat manapun bila kita melakukan sholat atau ada perkumpulan, kemudian orang-orang yang datang lebih dahulu berada di shaf terdepan, maka daripada adab, orang yang datang terakhir hendaknya duduk di belakang. Ini minal adab. Kalau mau duduk di depan, ya datanglah lebih awal. Itu solusinya. Nah, kalau dalam masalah berkumpul, ya, dalam masalah menghadiri akan suatu undangan, melangkahi orang-orang yang terdepan itu merupakan hal yang bertentangan dengan adab, maka lebih-lebih lagi bila dalam sholatul jumu'ah itu, maka disebutkan dalam hadis dilarang orang yang datangnya terlambat dalam al-jumu'ah kemudian dia melangkahi akan shaf-shaf yang terdepan, sementara shaf-shaf yang terdepan istilahnya telah memenuhi syarat. Itu bakal disebutkan nanti, yaitu tidak ada lubang atau lahan di shaf-shaf yang terdepan, dan tidak ada jalan lainnya, ya, sementara dia datangnya terlambat. Nah, ini makruh untuk melangkahi akan shaf-shaf yang di depannya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu mengajarkan kita akan al-akhlakul karimah,
yang melarang akan hal ini, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan An-Nasai, Al-Bazzar, serta hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Hakim Ibnu Hibban dan ditashih oleh beliau berdua, yaitu suatu saat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yatakhatta riqaban nas faqala lahu ijlis faqad azaita wa anaita. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala berkhutbah, ya, beliau ra'a rajulan, beliau melihat seseorang yang yatakhatta riqaban nas, melangkahi akan riqab, jamu raqabah. Asalnya raqabah leher, maksudnya di sini pundak-pundak, manakib, ya, daripada orang-orang yang duduk di shaf terdepan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faqala ijlis, faqala lahu ijlis, kamu duduk, jangan melampaui akan apa, shaf-shaf yang di depanmu. Faqad adaita, sebab dengan perbuatanmu ini engkau telah mengganggu akan apa, orang-orang yang berada di shaf-shaf terdepan. Wa anaita, dan lebih-lebih anaita, aita akhorta, kamu datangnya terakhir, terlambat. Kalau kamu ingin berada di shaf terdepan, ya datanglah apa namanya, sejak dini, apalagi ini al-Jumu'ah merupakan sarana, ya, wadah, momen untuk kita apa, memantapkan akan ibadah kita, ya. Ini hadis diriwayatkan oleh rawahu Abu Dawud dan Nasai wal Bazzar wal Hakim Ibnu Hibban wa sahhahahu, ya. Dan begitu pula hadis yang datangnya dari sahabat Al-Arqam ibn Abil Arqam, di mana hadis ini marfu, ya. Beliau mengatakan, alladzi yatakhatta riqaban nasi, alladzi yatakhatta riqaban nasi yaumal jumu'ati wa yufarriqu bainal itsnaini kal jari qasabahu finnar. Alladzi, orang yang yatakhatta, melangkahi, riqaban nas, akan pundak-pundak orang-orang yang duduk di sofa depannya, yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, wa yufarriq bainal itsnain, dan membelah antara dua orang yang duduk berdekatan, itu kelak yaumul qiyamah kal jari qasabahu finnar, sama dengan orang yang menyeret akan dosa-dosanya menyeret dosa-dosanya beserta dirinya ke dalam neraka jahanam ini. Maka hukum daripada melampaui akan soft terdepan, ya, itu pada dasarnya hukumnya makruh. Ini maksud dari ucapan apa? Wa yukrahu at-takhati, dimakruhkan untuk melangkahi akan orang-orang yang duduk di bagian depannya daripada soft yang ada di majelisnya tadi, ya. Namun itu tadi dengan persyaratan-persyaratan yang disebutkan, yaitu bila soft tadi itu sudah penuh dan di depannya tidak ada lowongan, sementara dalam hal ini dia datangnya terlambat, ini hukumnya makruh. Malahan menurut Al-Imam Ibn Hajar termasuk tingkatan kemakruhannya karoha syadida, karoha makruh yang berat, ya, karena mengganggu akan kemanfaatan ibadah daripada mereka-mereka yang dilangkahi tadi. Berhubung dalam kaitannya dengan prosesi al-Jumu'ah, ya, ada al-hadirun, ada al-khatib serta al-imam, maka dalam hal ini
bila yang melangkahi tadi itu imam, ya, dalam hal ini karena keberadaan imam ke depan, ya, itu merupakan keharusan, malah merupakan tujuan daripada sahnya al-jamaah, ya kan, imam kan yang menjadi imam daripada al-jumu'ah tadi. Maka untuk imam, wala yukrahu lil imam, dan tidak dimakruhkan bagi imam bila terpaksa, ya, untuk supaya sampai ke mimbar atau ke mihrab, dia melangkahi akan orang-orang atau saf-saf yang ada di depannya. Ini. Bahkan menurut sebagian ulama, khusus untuk imam yang kondisinya demikian tadi itu darurah, ya, terpaksa, maka dalam hal ini malah hukumnya wajib demi sahnya akan jamaatul jumu'ah. Dan begitu pula tidak dimakruhkan waliman baina yadaihi furjah. Tidak dimakruhkan bagi orang yang mana di depannya itu ada soft, tapi di depan soft itu ada lowongan, ada lubang untuk untuk dimasuki. Sementara soft yang terdepan tidak mau maju. Ya. Nah, di sini bila ada orang yang melihat akan momen semacam ini, ya, kemudian melangkahi atau membelah akan soft yang di depannya guna sampai maju ke depan menutupi akan soft terdepan, ini tidak makruh, bahkan hukumnya mandub sunnah, ya. Ini hukum-hukum yang bertalian dengan melangkahi soft terdepan, ya, terutama dalam sholatul al-jumu'ah. Maka dari ini ulama menyebutkan ada 5 hukum daripada at-takhati, ya, melangkahi akan soft yang di depannya. Yang pertama, hukumnya yajibut takhati. 1, malahan wajib untuk melangkahi akan kelompok yang di depannya atau soft yang di depannya. Kapan itu? Idza tawaqqafatis sihhatu alaih. Bila itu kesehatan sah, ya, keabsahan atau kesahan daripada al-jamaah tadi tergantung dengan melompati atau melangkahi orang-orang yang terdepan tadi. Nah, kapan itu? Atau siapa yang melakukannya? Yaitu bila yang melangkahi tadi adalah imam guna menuju ke mimbar untuk ke mimbar atau ke pengimaman, ya, guna melakukan dan melaksanakan sholat berjamaah, ya. 1. Kedua, hukumnya at-takhati haram, yaitu yahrum. Apa itu? Idza lam tatawaqqafil as-sihhatu alaihi wa ma'at ta'adzi, yaitu melangkahi, hukumnya itu haram bila melangkahi orang yang di depannya tadi tidak bertalian dengan sahnya akan jamaah tadi atau sholat tadi, malahan dengan melangkahnya tadi jelas-jelas mengganggu akan orang-orang yang di depannya, maka hukum melangkahi yang demikian ini haram, ya. Yang ketiga, hukumnya makruh, yukroh. Kapan itu? Katanya yukrohu, ada 2 contoh sini, ma'a adami furjatin, ya. 1 contoh, ya.
makruh melangkahi akan shaf yang di depannya itu bila di shaf yang di depan tidak ada lubang. Apa artinya furjah? Furjah itu lubang. Dia seperti yang disebutkan di kitab tadi itu, datang terlambat, terus di depan shaf yang dia langkahi tadi ya tidak ada lubang. Jadi tidak ada hal yang mengharuskan untuk dia menutupi akan shaf-shaf yang terdepan. Jadi seluruh shaf rapat ya, tidak ada lowongan, dia tetap melangkahinya. Nah, ini hukumnya makruh. Yang keempat, hukumnya at-takhati yundab, disunnahkan. Nah, contohnya katanya satu ma'al furjatil qaribati lima lam yajid maudhi'an, menjadi sunnah hukumnya takhati bila di depannya ya itu ada lowongan ma'al furjah al qaribah yang dekat dengannya ya, liman lam yajid maudhi'an, sementara dirinya ini kalau tidak maju ya tidak mendapatkan tempat. Jadi di depan itu ada tempat, sementara kalau dia tidak maju ya waktu dia masuk tidak ada lagi lowongan. Nah, ini malahan bila lubang atau lowongan tempat tadi itu dekat dengan dirinya, ini malah hukumnya sunnah. Dan yang kedua termasuk sunnah pula wafil ba'idati liman roja saddaha walam yajid maudhi'an, atau dia waktu datang memasuki pintu masjid di shaf yang terdepan itu ada ada lowongan ya, sementara dia datang menginginkan untuk menutupi lowongan tadi demi mendapatkan fadilah daripada perintah Rasul untuk menjadikan shaf itu padat ya. Nah, dia datang terus melangkahi akan orang-orang di depannya guna mencapai shaf yang di depan tadi dengan keadaan yang disebutkan tadi. Ini hukumnya sunnah. Itu arti daripada wafil baidah, maksudnya wafil furjatil baidah, dan begitu pula disunnahkan bagi orang yang ada lowongan yang jauh, namun orang tersebut sengaja untuk menutup ya, menjadikan shaf tadi betul-betul mantap. Liman roja saddaha, bagi siapa orang yang menginginkan untuk menutupi shaf tadi itu, walam yajid maudhi'an, sementara dia kalau berdiri saja di pintu tidak akan mendapatkan tempat. Nah, kedua contoh ini adalah contoh-contoh daripada hukumnya takhati yang mandub, yang sunnah. Yang kelima wayubahu, mubah, boleh ya, boleh melakukan dan boleh tidak. Apa itu? Katanya wayubahu fil ba'idati liman roja sadha wa wajada maudhi'an. Dihukumi mubah bila orang itu melihat akan adanya shaf yang di depan itu ada lowongan ya, sementara dia dalam hal ini ingin menutupinya, sementara di tempat dia masuk ada tempat untuk dirinya. Kalau tidak maju tetap dia mendapatkan tempat. Nah, untuk kondisi yang demikian ini hukumnya melangkahi tadi itu mubah. Ini jadi ada 5 hukum melangkahi akan shaf yang di depannya ya. Terus ada masalah yang mana ulama khilaf, yaitu al-mu'azzam, orang yang dimuliakan seperti ustadz ya, atau orang soleh ya. Nah, itu bila datang terlambat terus melihat ada anuan di depan, kemudian dia melangkahinya, ini hukumnya bagaimana? Khilaf. Sebagian ulama mengatakan ini termasuk daripada melangkah yang hukumnya mubah. Ini
yang diikuti oleh al-muallif di sini, wali mu'azzam idza alifa maudhi'an, dan tidak dimakruhkan bagi orang yang dimuliakan, ya, seperti orang alim, orang soleh, ya, dengan syarat idza alifa maudhi'an, bila dia terbiasa untuk duduk di tempat tertentu di masjid contohnya. Nah, kenapa? Karena orang semacam ini sudah diketahui oleh yang hadir. Ini biasanya duduk di mana? Di pinggir cagak, ya, pinggir cagak sebelah kanannya masjid. Nah, suatu saat karena terlambat, dia melangkahi. Nah, ini yang dilangkahi itu umumnya pada menyadarinya. Jadi, oh iya, ini maklum karena adanya keterlambatan. Jadi tidak mengganggu, tidak ada yang menggerutu atau mencaci, ya. Itu menurut Al-Imam Ibn Hajar dan Al-Imam Ar-Ramli, bagi orang demikian ini tidak makruh. Tapi bagi sebagian ulama malahan untuk orang semacam ini mestinya harus jadi panutan, ya kan? Tidak boleh model semacam model orang tersebut tadi, ya, untuk datang ke masjid terlambat. Maka menurut sebagian lagi malahan hukumnya makruh. Dia ini harus menjadi uswatun hasanah. Kenapa terlambat? Ini katanya Al-Imam Ar-Ramli, lebih-lebih bagi takmir, ya, itu takmir ini yang punya masjid harus kasarnya, ya, takmir ini adalah orang-orang pilihan. Kalau mau menyadari ini orang-orang pilihan, tidak semua orang dipilih untuk menjadi untuk menjadi khodamah bagi Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau takmir itu tahu akan makom yang demikian besar, tidak bakalan mereka itu terlambat. Ya, karena ini bukan sembarang makom. Ya, ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Gambaran bahwa mereka ini adalah hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Itu kata-kata asa dalam Al-Quran menurut Imam As-Suyuti litahqiq, ya, pasti. Ini diabadikan mereka-mereka yang jadi takmir tadi itu. Maka yang namanya takmir itu umumnya mereka-mereka yang dalam masalah pakaiannya untuk masjid itu khusus, ya, pakaian untuk dia ke masjid itu ada aluannya khusus, ada pakaiannya, tidak sembarang pakaian. Untuk untuk betul-betul menunjukkan akan betapa syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini, ya, orang yang mulia tadi, ustadz, ya, yang ya, ustadz atau orang yang wali, ya, itu dengan syarat idza alifa maudhi'an fil masjid minal masjid, bila terbiasa di tempat khusus daripada masjid tadi, terus terlambat, kemudian ya takhatta, ya, melangkahi yang depannya, ini tidak apa-apa menurut siapa? Al-Imam Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli. Tapi menurut imam-imam lain justru tetap hukumnya makruh. Mestinya untuk
orang yang demikian ini hendaknya apa? Tidak boleh terlambat. Ya. Dan oleh karena yang namanya as-saff itu adalah apa namanya? Merupakan gambaran akan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, shaf untuk salat ini itu sudah diberitahukan oleh Allah, ya, bahkan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam At-Taurah, ya, daripada kriteria umat Nabi Muhammad, yaitu bila mereka akan melakukan salat, mereka itu justru berbaris, bersaf-saf, ya, sufuna maka sufufihim lil qital, mereka bersaf-saf lurus akan menghadapi suatu peperangan. Ini termaktub di dalam At-Taurah. Ini yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam kesemsem sampai meminta kepada Allah untuk dijadikan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala beliau mengatakan, ya Rabb inni ajidu fil alwahi ummatan yasufuna laka fi salatihim kasufufihim lil qital faj'alhum ummati ya Rabb. Wahai Allah, aku mendapati akan suatu umat, suatu kaum yang mana bila tiba waktu salat, di mana mereka akan menghadapmu, itu mereka apa? Justru berjajar-jajar, ya, bersaf-saf lurus, seperti menghadapi suatu perangan. Faj'alhum ummati. Kalau begitu jadikanlah umat yang demikian sifatnya ini bagian dari umatku. Allah mengatakan hum ummatu Ahmad. Terus Nabi Musa menyebutkan lagi, ini ajidu fil alwahi ummatan yusalluna laka khamsa salawatin fil yaumi wal laila fataftaha alaihim abwaabas sama' wa taghfir dzunubahum faj'alhum ummati ya Rabb. Allah menjawab hum ummatu Ahmad sampai terakhir. Nabi Musa mengatakan, ya Rabb ini ajidu fil alwahi ummatan yadkhuluna al-jannah ala thalathi thulal. Mereka itu masuk ke surga dalam 3 golongan, ya, 3 kontingen. Yang pertama apa? Al-thullatul ula yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azab. Allah waj'alna minhum. Ya, mereka padahal umat terakhir datang umat terakhir tapi masuk surga langsung, tidak pakai di hisab, bebas visa, ya, bebas visa, bebas hisab, ya. Terus yang kedua apa? Wathullatun yuhasabuna hisaban yasira. Sementara yang kontingen yang kedua ini walaupun dihisab tapi sangat-sangat ringan hisabnya. Nah, yang ketiga wathullatun yumahhasuna tsumma yadkhulunal jannah. Nah, kontingen yang ketiga ini karena banyak dosanya dan dosa-dosa besar, ya, mereka ini terpaksa dicuci, dirinsu, dibersihkan di neraka, baru setelah itu diangkat kembali. Ya. Faj'alhum ummati ya Rabb, jadikanlah mereka itu bagian dari umatku ya Allah. Allah tetap menjawab hum ummatu Ahmad. Aku jadikan, ya, umat yang sifat-sifatnya demikian, ya, jelas termaktub di dalam Taurat, wahai Musa, itu aku khususkan, ya, hanya dan hanya untuk umat Ahmad. Itu nama Nabi Muhammad di kitab-kitab terdahulu itu namanya Ahmad. Di situ Nabi Musa menangis. Saya mengatakan, ya Rabb, basatta hadzal khaira, basatta al khaira kullahu li Ahmad wa ummati faj'alni min ummati. Wahai Allah, engkau hamparkan akan seluruh rahmat ini, engkau turunkan, engkau anugerahkan rahmat-rahmat ini semuanya hanya untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Kalau begitu wahai Allah, ya, jadikanlah aku bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini padahal beliau salah satu dari ulil asmi, meminta untuk jadi umat Nabi Muhammad, tapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita lahir di akhir zaman tanpa kita meminta kepada Allah. Ya, tidak ada dari kita-kita yang manakala terlahirkan, ya, oleh ibunya bawa proposal minta jadi umat Nabi Muhammad, tidak ada.
Begitu lahir langsung jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu anugerah yang tidak bisa ditandingi dengan ibadah apapun. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, kalau seandainya setiap orang dari umat Nabi Muhammad, baik Muhammadi laki-laki atau Muhammadiyah, itu seandainya begitu procot lahir dari rahim ibunya, dimampukan oleh Allah untuk sujud guna mensyukuri untuk dijadikannya bagian dari umat Nabi Muhammad, sampai mati pun tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Ele-ele kita ini ya, tidak nganteng contohnya ya, tetap jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada tandingannya. Lihat Nabi Musa ditolak oleh Allah. Manakala beliau menangis meminta untuk jadi bagian dari umat Nabi Muhammad, Allah menjawab, ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, cukup aku memilihmu di antara manusia di zamanmu untuk aku jadikan engkau rasulku, dan aku jadikan engkau satu-satunya nabi sebelum Nabi Muhammad ya, yang aku perintahkan untuk bermunajat denganku di Gunung Sina ya. Maka terimalah apa yang aku telah berikan padamu. Ini sudah cukup besar anugerahku untuk, dan jadilah kamu dari orang-orang yang pintar-pintar mensyukuri akan nikmat. Kita lihat kita ini yang dilahirkan 15 abad setelah hijrahnya Nabi ya, di tempat yang puluhan ribu kilo dari Makkah wal Madinah, dipilih untuk jadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakal hamd ya Rabb, lakal syukur ya Rabb, lakal hamd ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka an taj'alana mimman yufarrihuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi ta'atina iyyah. Allahumma ij'alna minal ladzina yaftakhir bihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ittiba'ina li syari'atihi wa bi ittiba'ina li sunnatihi bi haqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad. Al-Fatihah.